bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Naik, naik dan pergi. Ayat hafalan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pekabaran pelajaran ini, kita sembah Yesus ketika kita memberikan hadiah-hadiah kepadanya. Tetapi saya belum mau tidur, teriak David kepada kakaknya. Jangan keras kepala, David, jawab Marta. Kamu tahu bahwa kita perlu beristirahat. Kita selalu harus beristirahat dalam kehidupan ini. Tetapi jika kita tiba di surga, itu sudah berbeda. Kita tidak perlu beristirahat seperti yang kita lakukan sekarang. Bagaimana engkau tahu? Tanya David. Mari saya ceritakan kepadamu apa yang saya baca dari Alkitab tentang Elia dan Elisa, sehingga engkau akan mengerti juga. Allah memiliki satu rencana yang sangat ajaib bagi Elia. Allah mau mengangkat dia ke surga tanpa harus mengalami kematian. Ini adalah penghargaan khusus yang Allah berikan hanya kepada satu orang lainnya, Henokh. Elisa adalah pembantu Elia. Elisa mengetahui bahwa segera Nabi Elia akan menyelesaikan pekerjaannya, dan tibalah waktunya bagi Elisa untuk melanjutkan pekerjaan kenabian. Banyak nabi yang bekerja bersama mereka mengetahui juga bahwa segera Elia akan meninggalkan mereka. Suara Allah yang lembut telah mengatakannya kepada mereka. Suatu hari, Elia membawa Elisa pada perjalanan terakhir untuk mengunjungi sekolah nabi-nabi Allah. Para nabi di sekolah ini bertanya kepada Elisa, "Apakah engkau tahu bahwa Allah akan mengangkat Elia hari ini?" "Ya, saya tahu," kata Elisa. "Tetapi saya tidak mau membicarakan hal itu sekarang." Pikiran tentang kehilangan Nabi Elia memenuhi hati Elisa dengan kesedihan. Dia juga cukup gugup dalam mengemban tugas Elia. Elia juga tahu bahwa dia segera akan meninggalkan Elisa. Jadi dia memberikan satu ujian kepada penolongnya itu. Pada setiap sekolah yang mereka kunjungi, Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, aku harus meneruskan perjalanan." Tetapi setiap kali, Elisa mendesak untuk ikut meneruskan perjalanan. Dia tidak mau melepaskan Elia dari pandangannya. Dia mau bersama dengan Elia sampai pada saat terakhir. "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau," kata Elisa. Jadi, mereka berdua meneruskan perjalanan. Segera mereka tiba di sungai Yordan. Elia melepas jubahnya, menggulungnya, dan memukul air sungai itu. Air itu terbagi dua, dan kedua orang itu berjalan menyeberang di tanah yang kering. Di sisi lain, inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu,
sebelum aku terangkat daripadamu?" Elia bertanya pada Elisa. Elisa bisa meminta banyak hal kepada Elia. Dia bisa meminta uang yang banyak. Dia dapat meminta untuk menjadi terkenal. Tetapi sebagai gantinya, dia meminta berkat khusus. "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu," dia menjawab. Dia tahu bahwa satu-satunya cara agar dia dapat melakukan pekerjaan yang olehnya dia telah dipanggil untuk bekerja membutuhkan pertolongan ekstra dari Allah. "Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi," kata Elia. Dan mereka terus berjalan. Kemudian tiba-tiba, kereta berapi dan kuda berapi muncul dan memisahkan mereka berdua. Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Elisa berkata kepadanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Tetapi Elia sudah pergi. Elisa menyobek jubahnya sebagai tanda kesedihan karena dia kehilangan guru dan sahabatnya. Kemudian Elisa melihat jubah Elia di tanah di mana jubah itu terjatuh. Dia memungutnya dan berjalan kembali ke sungai Yordan. Sambil menggulung jubah itu, Elisa memukul air sungai itu dengan jubah Elia, sama seperti yang dilakukan Elia. Sekali lagi air itu terbagi 2 dan Elisa berjalan menyeberangi sungai Yordan, melewati tanah yang kering. Allah telah memberikan kepada Elisa rohnya. Allah juga mau memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang baik. Pemberian terbaiknya adalah pemberian yang telah diberikannya kepada Elia, yaitu pemberian satu kehidupan yang abadi, yang kekal. Dan seperti Elisa, kita harus meminta pemberian itu. Kita harus tetap meluruskan pandangan kita hanya pada Yesus, sama seperti Elisa terus memandang Elia. Dan kita harus percaya bahwa doa-doa kita sudah dijawab, dan kita bertindak dalam iman. Kita harus percaya, sama seperti yang dilakukan oleh Elisa ketika dia memukul air sungai Yordan dengan jubah Elia. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.